teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perhitungan-perhitungan dalam sebuah usaha. Tetapi saya akan menjelaskan tentang perhitungan ROI atau Return on Investment, merupakan rasio yang mengukur kemampuan sebuah usaha secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktivasi yang tersedia dalam sebuah usaha. Halo guys, perkenalkan saya Irma Wahongan, NIM 49. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan perhitungan dari Return on Investment atau ROI seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Krispawanti. ROI merupakan analisis untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang dapat kita peroleh dari sejumlah modal yang kita tanamkan selama 1 tahun. Rumus ROI sendiri yaitu laba usaha per modal usaha dikali dengan 100%. Teman-teman bisa melihat gambar di bawah ini. Di sini saya mengambil salah satu contoh soal dari perusahaan jamu herbal. Nah, perusahaan ini memiliki laba sebesar Rp3.099.252 dengan modal yang dikeluarkan selama setahun yaitu Rp31.748. Teman-teman langsung masukkan saja ke rumus. Rp13.099.252 dibahagi dengan Rp31.748 dikali dengan 100% adalah sama dengan 42,3%. Dari perhitungan ROI di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan jamu herbal ini memiliki keuntungan sebesar 42,3% dari total modal yang ditanamkan selama 1 tahun. Saya Komang Ayu Mayu Widiani, NIM 181011050027 akan menjelaskan mengenai BEP atau Break Even Point. Break Even Point merupakan kondisi di mana suatu perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Jadi, Break Even Point adalah titik keseimbangan antara pemasukan dengan pengeluaran. Break Even Point memiliki rumus yaitu FC atau biaya tetap per 1 kurang VC per TR. Hai guys, perkenalkan saya Glensania Pua, NIM 047. Saat ini saya akan menjelaskan contoh soal break even point dan cara perhitungannya. Jadi, untuk contoh soalnya, diketahui PT Siapa Saja Suka mempunyai usaha yakni pada bidang alat perkakas, seperti mesin martil dengan data sebagai berikut. Jumlah produksi yang dapat digunakan 100.000 unit mesin martil. Harga jual per satuan diperkirakan Rp5.000 per unit, serta total biaya tetap sebesar Rp150 juta dan total biaya variabel sebesar Rp250 juta. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya. Jadi, diketahui kapasitas produksinya 100.000 unit dan harga jual per unit Rp5.000. Kita akan mencari dulu total penjualannya. Jadi, untuk total penjualannya itu kapasitas produksi dikalikan dengan harga jual per unit. Jadi, 100.000 unit kali Rp5.000 didapat hasil Rp500 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencari biaya tetap per unit dan biaya variabel per unitnya. Jadi, biaya tetap per unitnya itu total biaya tetap dibahagi dengan kapasitas produksi. Jadi, 150 juta rupiah dibahagi dengan 100.000 unit didapat Rp1.500 per unit. Dan untuk biaya variabel per unitnya itu, total biaya variabel dibahagikan dengan kapasitas produksi. Jadi, Rp250 juta dibahagikan dengan 100.000 unit, didapat hasil Rp2.500 per unit. Nah, sekarang kita akan mencari BEP unit. Nah, untuk mencari break even point dalam unit ialah sebagai berikut. Rumusnya ialah break even point unit sama dengan
biaya tetap dibahagi harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Nah, BEP unit sama dengan 150 juta rupiah dibahagi dengan 5.000 rupiah kurang 2.500 rupiah. Didapat hasil 60.000 unit. Maka, perusahaan ini harus menjual 60.000 unit perkakas martil untuk break even point. Nah, selanjutnya kita akan mencari break even point dalam rupiah. Cara mencarinya ialah sebagai berikut. Rumusnya ialah fixed cost dibahagi 1 kurang variable cost per sales volume. Nah, jadi BEP sama dengan 150 juta rupiah dibahagi 1 kurang 2.500 rupiah per 5.000 rupiah. Jadi, untuk mencari ini, sebenarnya kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Tapi di sini sudah langsung didapatkan hasilnya. Jadi, untuk perhitungannya itu, 1 itu dibuat 5.000 per 5.000. Jadi akan jadi 150 juta rupiah dibahagi 5.000 per 5.000 kurang 2.500 per 5.000. Akan didapatkan hasil 300 juta rupiah. Jadi, perusahaan ini harus mendapatkan omset sebesar 300 juta rupiah supaya bisa terjadi break even point. Sekian penjelasan tentang contoh soal break even point dan cara perhitungannya. Saya Ivana Reinhardt, NIM 1810110550 akan menjelaskan tentang perhitungan margin. Margin adalah perbandingan antara penghasilan bersih dengan jumlah penjualan. Jadi, menggambarkan berapa persen dari jumlah penjualan seluruhnya merupakan penghasilan bersih. Margin dapat ditentukan dengan rumus pendapatan bersih bahagi dengan hasil penjualan dikali 100%. Saya Christian Aseng, NIM 1810110529 akan menjelaskan secara singkat tentang perhitungan margin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, perhitungan margin adalah perhitungan yang memakai laba bersih dibahagi dengan penjualan bersih. Namun kita bisa menghitung profit margin dengan rumus 1 kurang beban atau biaya yang diperlukan per penjualan neto atau pendapatan bersih. Nah, seperti contoh soal yang ada di sebelah sini, seorang penjual melakukan rekapan hasil penjualan selama 1 bulan yang telah dilalui. Penjual tersebut berhasil memperoleh hasil penjualan bersih sebesar 10 juta rupiah. Pada 1 bulan sebelumnya, ia telah menghabiskan biaya sebesar 8 juta rupiah untuk menutupi pengeluaran kepentingan toko. Berapa profit margin yang diperoleh penjual tersebut? Jawabnya adalah seperti rumus yang sudah saya katakan tadi, 1 dikurangi 8 juta sebagai biaya yang diperlukan per 10 juta rupiah sebagai keuntungan bersih. 1 dikurangi 0,8 karena 8 juta dibagi dengan 10 juta. Hasilnya 0,2. Dan dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai profit margin dari pedagang yang menjual tersebut adalah sebesar 0,2. Jika dikali dengan 100%, hasilnya adalah 20%. Hal ini menunjukkan setiap 1 rupiah hasil penjualan yang penjual tersebut dapatkan, dia memiliki keuntungan sebesar 0,2 rupiah.